Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Mempon 1 yang pada siang hari ini belajar bersama dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Asri Sutami. Tidak lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan taufiknya sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, bisa mengikuti acara di siang hari ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Asri Sutami, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Siti Nurhidayah, kami persilahkan. Mohon izin di sini ya Bu Asri. Saya berdiri kok jadi kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita masih mendapatkan banyak sekali nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu karena saking banyaknya, dan kewajiban kita adalah bersyukur sehingga Allah akan meningkatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang sedang berbahagia hari ini Ibu Asri Sutami yang alhamdulillah pada hari ini sudah sampai di modul 1.4 ya Bu Asri. 1.4 modul terakhir dari modul 1. Insya Allah sebentar lagi akan masuk ke modul yang kedua. Nah, di sini Bu Asri Sutami mendapatkan tugas untuk melakukan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif. Hari ini mari kita bersama-sama mensukseskan kegiatan atau program dari Bu Asri ini sehingga perjalanan pendidikan guru penggerak bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk itu hari ini juga mari kita bersiap ya, membuka hati dan pikiran untuk menerima ilmu-ilmu yang akan disuntikkan ke kita, sehingga kita juga akan terkena virus-virus yang baik, virus-virus budaya positif yang seharusnya ada di sekolah. Nantinya setelah dikasih virus baik Bu Asri ini, semoga yang lain juga akan terkontaminasi, tergerak untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Demikian ya Bu Asri, sedikit dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Nurhidayah atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu pemateri oleh Ibu Asri Sutami kepada Ibu Asri Sutami, kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah pada siang hari ini saya diberi kesempatan kedua untuk menyampaikan pemaparan tentang
akan saya sampaikan. Di sini memang ini tugas saya di program calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Asis Utami, saya dari SD Negeri 01 CGP Angkatan ke-11. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk berbagi praktek baik di dalam Kombel WAJ, Komunitas Belajar Widyatama di SD Negeri 01 ini. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas motivasi dan juga kesempatan kepada saya, serta juga mohon maaf karena minta waktu dari teman-teman untuk berbagi praktek baik untuk hari ini. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi syafaatnya dan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya saya akan memaparkan nyuwun sewu Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua. Saya berdiri di sini bukan menggurui, tapi kita belajar bersama. Ya, belajar bersama di sini. Saya selama beberapa bulan untuk modul 1.4 kebetulan tentang budaya positif. Ya. Ini Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan pada kodrat anak. Di modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian untuk hari ini yaitu tentang budaya positif. Di sini budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi suatu pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, kita sudah tahu ya, karena di kurikulum Merdeka ini profil belajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernara kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan yang global. Ini sudah kita terapkan dan mungkin teman-teman juga sudah menerapkannya di pembelajaran kita selama ini. Kemudian di beberapa materi nanti tentang perubahan paradigma belajar ada 6 yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, ya semua sudah melakukan. Kemudian segitiga restitusi. Mungkin nanti ada istilah yang kemungkinan baru kita mengenal. Saya juga baru saja mengenal. Ternyata sudah kita lakukan tapi belum maksimal untuk saya sendiri. Nah ini di dalam perubahan di paradigma, satu dalam budaya positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, supaya siswa mau berpikir, bertindak, serta mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nanti kita akan mempelajari satu-satunya perubahan paradigma ini. Nah ini Bu, saya mau minta 2 teman
yang nanti teman kita yang A itu menuliskan benda yang sangat berharga dituliskan di sini. Ya, saya minta. Kemudian nanti kalau sudah menuliskan benda yang berharga pada Bunikmah, kira-kira apa yang sangat berharga. Kemudian setelah itu letakkan pada salah satu tangan, kemudian digenggam kertas tersebut ya dengan sekuat tenaga. Kemudian si B, Bu Novi, saya minta tolong. Nah, Bu Novi ini berusaha mencoba untuk mengambil kertas yang ada di genggamannya Bunikmah. Dengan berbagai dibujuk, mungkin dirayu, juga dirayu ya. Kemudian tapi ini ada beberapa mungkin mengancam, menghadiri, tetapi kan kita kan kita rayu atau gimana caranya supaya Bunikmah bisa memberikan kertas yang ada di genggaman beliau ini. Coba kita praktekkan. Kira-kira mau tidak? Biar sini. Tangan. Gunungnya juga sini biar rayuan mautnya Gimana ya? Geser aja sih lo. Mah yang cantik cerita. Gak bisa ngerayu saya. Bolehkah saya minta itu? Nggak boleh Bu, soalnya ini berharga sekali untuk saya. Pinjam sebentar saja. Ini termasuk harga diri. Ada di sini nih Bu. Wah, nggak bisa sekali. Coba sebentar saja. Ada kata sandinya, nggak bisa, nggak boleh. Boleh nggak tahu kata sandinya? Kayaknya kalau menebak bisa nggak? Coba tahu Bunikmah. Aku padamu wes. Ini benda yang berharga yang biasa dibawa kemana-mana. Ketika saya ini tidak membawa ini pasti akan galau. Berhasil enggak? Tetap enggak berhasil. Sulit sekali temannya ikan perayu ini. Tepuk tangan untuk Pulau Kejadian Bunikmah. Terima kasih. Nah, di sini saya akan berusaha meminta pendapat dari teman-teman dari kasus tadi yang kita lihat tadi, paradigma yang kita coba kita alami perubahan paradigma dikaitkan dengan pendidikan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kira-kira apa nih? Siapa yang mau menjelaskan? Tidak ada salah dan betul. Kita sama-sama belajar. Kira-kira apa? Mungkin Pak Kris bisa memberi tanggapan dari kasus ini tadi. Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih. Dari kegiatan apa yang tadi dilakukan oleh Bunikmah dan Bu Novi tentang kegiatan yang sudah dilakukan, mungkin kalau dalam pembelajaran tentang benda yang berharga atau sangat berharga, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran berarti kurang lebih kalau dalam PJOK biasanya ada sesuatu yang tidak boleh disentuh atau tidak boleh dipegang. Intinya
benda tersebut memang juga sudah ada lagunya juga ya Bu ya. Apa sentuhannya mungkin jadi kita mengajarkan kepada anak-anak kalau memang tidak diperbolehkan ya jangan terlalu luasa. Mungkin intinya memberikan apa ya, anak itu pemahaman tentang akhlak. Mungkin kalau dalam pendidikan agama mungkin kurang lebih seperti itu karena saya juga mungkin Dari nah, kemungkinan ada tambahan yang bisa menguatkan dari perubahan paradigma dari kegiatan tadi. Ini yang kelima. Ini berarti makna dari kegiatan tadi ya. Dikaitkan dengan perubahan paradigma. Oh, iya. Ketika Bu Nikmah menuliskan sesuatu benda yang itu rahasia tadi ya Bu ya, benda yang sangat berharga, dia jaga benar-benar dengan sekuat tenaga, baik itu diancam, dihardik, dirayu, kemudian atau dipukul dan sebagainya, dia tetap pada pendirian untuk menjaga benda ini. Jadi kalau dikaitkan dengan paradigma kita di pembelajaran, maka ketika siswa kita memiliki keyakinan tentang suatu nilai, tentang mungkin cita-citanya, tentang mungkin suatu hal yang dianggap benar, maka dibujuk seperti apapun, dirayu seperti apapun, dia akan tetap mempertahankan keyakinannya, pendiriannya tadi. Seperti itu Mbak sih? Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi semuanya betul Ibu. Coba di sini memang penguatan. Saya akan menambahi. Selain itu, tadi satu karena fokus pertama Bu Rima beliau fokus terhadap tulisan yang akan ditulis beliau. Keduanya kemudian diperintah dan mau menggenggam tulisan itu di genggaman beliau kertas tersebut. Kemudian ada temanmu, ya tadi di peragakan Bu Novi, tadi berusaha sekuat tenaga untuk mengambilnya. Dan di sini penambahannya berarti kita di dalam lingkungan sekolah harusnya ada kesepakatan saling menghormati, menghargai, berempati, kemudian juga bisa untuk berkolaborasi, ya. Karena semua kegiatan yang ada itu kalau tidak kita lakukan bersama-sama tidak akan mungkin terjadi. Ya. Tadi terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan tanggapannya juga sudah bagus-bagus. Jadi penguatannya kita perlu saling menghargai, kemudian toleransi, empati, dan tidak lupa berkolaborasi bersama-sama. Selanjutnya, di sini disiplin positif. Nah, arti disiplin sendiri dalam bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kota ini berkonotasi dengan disiplin diri dari Socrates dan Plato. Socrates itu gurunya dari Mas Plato. Kemudian beliau juga berusaha untuk Plato ini menguatkan dari gurunya yang Socrates ini. Disiplin di sini membuat orang dapat menggali potensinya menuju ke arah suatu tujuan yang bisa dihargai. Kemudian budaya kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain supaya mendapatkan suatu kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya, di sini tadi. Jadi disiplin positif merupakan kemampuan memerintahkan untuk kita sendiri, ya, mengontrol. Yang pertama berarti kita pada diri kita dulu, menguasai diri untuk tindakan yang mengacu pada nilai yang saling menghargai tadi sudah saya sampaikan. Kemudian punya tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Jadi nanti kedepannya kita berusaha untuk
ke siswa kita itu suatu pembiasaan yang itu tidak langsung dapat kita ya harus ini tidak, tetapi kepembiasaan itu nanti kalau kita konsisten lama kelamaan akan menjadi budaya ya. Kemudian di sini nilai yang kita hargai adalah kebajikan, sifat manusia merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, yaitu tadi dengan karakter yang ada di semua nilai profil pelajar manusia. Nah ini disiplin positif Mbak. Tadi makna sudah ya, kemudian semua perilaku memiliki tujuan ya, dari teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan, untuk menghargai diri sendiri, kemudian nilai kebajikan universal, keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol yang kita belajar. Kita nanti sebagai apa? Nanti kita lihat, karena kemarin saya juga sudah praktek, kemudian menghubungkannya dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini. Nanti kita ini sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, atau mungkin jadi teman, pemantau maupun manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kekuasaan, kewenangan, kebebasan. Nanti ada tadi ya nilai kebajikan universal itu keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi ya. Nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Ya ini kebutuhan dasar manusia ini setiap orang itu berbeda-beda ya. Yang pertama tentang bertahan hidup ya. Bertahan hidup ini sifatnya fisiologi. Dari kesehatan, kita membutuhkan makan dan minum itu contohnya ya. Kemudian kegiatan biologis juga ya. Karena ini Bapak Ibu guru juga sudah dewasa. Jadi untuk bertahan hidup, jadi kalau ada istilah kebutuhan biologis itu jangan wow gitu ya, tapi bukan aku lagi ya. Ini juga sebagai contoh dari bertahan hidup, karena kebutuhan biologis ini juga sebagian dari proses reproduksi. Nah kalau di kaitannya di agama ada ya Pak ya, kemudian kaitannya di PJOK juga ada ya. Nah kan biasanya di kelas berapa? Kelas 5 ya, itu juga disampaikan. Jadi psikologi rasa aman itu juga ada di kategori bertahan hidup. Kemudian penguasaan ya. Kalau penguasaan itu pengakuan terhadap kemampuan yang kita miliki ya, penghargaan. Kita memiliki kelebihan apa, kita diakui ya, penghargaan yang kita miliki. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini berupa, kalau kasih sayang pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Kita kepingin dikasihi, kemudian disayang, kemudian berhubungan dengan sosial itu juga rasa kasih sayang dan dapat diterima di semua ya. Mungkin sudah tidak asing lagi kalau ada istilah kasih sayang dan rasa diterima ya. Karena semuanya punya rasa kasih sayang dan mau menerima, kita berarti arahannya ke sosial ya. Kemudian kebebasan. Nah ini kalau kebebasan itu nanti mengarahnya ke kemandirian ya. Kebutuhan mana yang akan kita prioritaskan, kebutuhan mana yang akan kita pilih ya. Tadi di segmen yang awal tadi teman kita Bu Ima itu berarti mencoba tidak terpengaruh ya Bu Ima, sudah memperagakan beliau mencoba tidak terpengaruh. Kemudian kesenangan, nah ini kesenangan. Kalau kesenangan itu berarti hobi kita ya. Kita tetap berusaha untuk mencari apa yang menjadi kita
diri kita, ya kepingin apa ya. Kemudian kalau anak-anak itu bermain, senangnya bermain, kemudian bisa tertawa, meluapkan apa yang dirasakan, kemudian bisa menyalurkan hobi, ya, itu juga termasuk kesenangan. Tadi kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian selanjutnya, ini, motivasi ekstrinsik untuk menjadi suatu teman, kemudian mendapat suatu pelajaran. Motivasi intrinsik menghargai diri sendiri. Ya. Kita coba nanti hubungannya tentang kebajikan universal dan keyakinan kelas kita coba. Nah, tadi ini sudah, kemudian nah ini kira-kira nanti kita coba ya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu nanti termasuk hukuman atau konsekuensi, teman-teman, kira-kira. Hukuman. Coba nanti ya, kita coba nanti kita bersama. Lari mengelilingi lapangan, basket. Hukuman. Murid diminta push up. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Hukuman. Lalu mengelilingi lapangan karena terlambat untuk pelajaran tersebut. Hukuman. Ya, kita sudah masih ya tadi tentang tadi motivasi perilaku manusia. Ini contohnya. Kemudian restitusi posisi kontrol. Ya ini. Nah, nanti kita berusaha untuk posisi kontrol kita. Nah ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik, ya fisik, membuat anak merasa tidak nyaman, jangka waktu pendek anak membenci kedisiplinan, kemudian konsekuensinya anak menghargai paksaan stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar menemukan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, rasa bersalah dipermalukan dari kehilangan haknya. Nah ini ya, hukuman, terus konsekuensi, restitusinya. Nah, sebelum tadi tentang keyakinan kelas dari tadi ya, kita di posisi mana? Penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Nah, coba kita bahas bersama-sama. Kalau kita sebagai penghukum, ya, penghukum biasanya kalimatnya juga tidak agak keras ya, maksudnya mengarah kehajikan. Ya. Biasanya kalau kita sebagai posisi kontrol, kita sebagai penghukum, biasanya murid itu akan apa? Kalau misal kita posisinya sebagai penghukum, posisi kontrolnya, kemudian hasilnya murid itu akan menjadi apa? Berontak, kemudian marah, kemudian apa? Dendam, kemudian agresif ya, agresif. Tetapi dengan posisi kontrol sifat yang penghukum itu nanti kemarahan anak tersampaikan. Ya, kalau kita posisinya seperti itu di posisi sifat yang penghukum. Nah, nanti kita coba selama kita menjadi pendidik, kira-kira 5 posisi kontrol kita itu yang mana yang dominan ya? Penghukum gitu ya. Iya. Ya, coba kita renungkan nanti. Yang kedua, kalau kita sebagai
membuat rasa bersalah, kemungkinan hasil ciptaannya nanti anaknya bagaimana? Minder, kemudian kurang percaya diri, kemudian apa? Tidak mau terbuka, kemudian merasa gagal, kemudian apa? Dia berpikir saya mengecewakan ayah, ibu atau mengecewakan dari bapak ibu. Kemungkinan ya, kalau sifat ini, sifat yang tadi membuat rasa bersalah ini ya teman-teman, itu malah lebih pengaruhnya malah sangat besar. Artinya dari penghukum tadi. Kenapa juga? Pengaruhnya sangat besar sekali dari sifat yang penghukum tadi. Dan nanti dari ini sangat berbahaya sekali untuk hasil murid nantinya. Kira-kira apa? Kira-kira mengecewakan, rasa bersalah, minder, kurang percaya diri. Hasil yang paling berbahaya kira-kira apa? Udah pendendam. Pendendam karena apa? Udah Ya karena anak sakit itu. kemudian Jadi anak itu selalu mengingat hal yang jelek. oke, berarti dikenang gitu. Dikenang, kemudian mengarahnya apa? Mengarahnya kira-kira dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Dan nanti takutnya kalau dia merasa seperti itu, di suatu saat dia merasa terpojok, dia akan melakukan hal-hal yang sangat begitu membahayakan untuk dirinya dan juga orang lain di sekitarnya. Kalau posisi kita di yang kedua membuat rasa bersalah tadi. Yang posisi ketiga yaitu teman. Nah ini ya, kita memposisikan kadang memang harus menjadi teman. Ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa dulu, Bapak Ibu? Kedekatan, kemudian akrab nih, akrab. Tetapi sisi positifnya sekarang kita coba sisi positif. Tadi sisi positifnya. Sekarang kita coba menggali sisi negatifnya. Anak tidak menghargai, kemudian di dalam pembelajaran kira-kira menyepelekan, kemudian iya, oh iya, dan juga apa? Akan ketergantungan, tidak punya inisiatif untuk melakukan hal-hal yang lebih menantang. Berarti biasanya anaknya itu aja Bu, karena bolo diri ya Bu. Iya, itu ada ya bolo pakis biasanya di PCOK seperti itu. Teman anak-anaknya ya Pak, bolo diri ya Pak. Kemudian pemantau ini kita, saya sendiri juga mungkin di posisi ada di sedang posisi itu. Di pemantau itu hasilnya anaknya sudah tahu konsekuensi apa yang sudah dia lakukan. Konsekuensinya dia tahu. Tetapi karena gurunya atau kita sebagai pendidik hanya pemantau saja, ya, kemudian kita juga tidak ada ekspresi atau hal yang membuat dia takut karena kita dari segi apapun emosi tidak menunjukkan. Tetapi kalau kita posisinya pemantau, anak juga merasa tidak akan nyaman, ya, tidak akan nyaman walaupun dia tahu konsekuensi kesalahannya, tapi tidak akan nyaman. Nah, posisi yang paling baik itu sebagai manajer, ya. Kalau di perusahaan itu manajer itu suatu posisi yang bagaimana kira-kira?
paling bagus ya. Kita juga diusahakan posisi yang seperti itu teman-teman ya. Kalau hasilnya anaknya itu memang sudah tahu konsekuensinya apa tindakannya, tetapi berbeda dengan pemantau tadi, anak merasa tidak nyaman ya karena tidak diperhatikan lagi. Tetapi kalau kita sebagai posisi kita sebagai manajer, berarti selain anak tahu konsekuensinya, tahu apa kesalahannya, kemudian kita berusaha untuk mencari tahu, kemudian berusaha memberi tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk apa? Untuk tanggung jawab untuk apa tadi? Kalau kita sebagai manajer, konsekuensinya sudah, kemudian anaknya tahu, anaknya merasa nyaman karena dianggap ada, iya. Kemudian kita belajar untuk memberi tanggung jawab kepada siswa, mencari solusi tentang apa yang sudah dia lakukan. Kita berusaha anak itu punya tanggung jawab untuk mencari solusinya apa ya. Dengan begitu anak merasa diperhatikan, ya, diperhatikan. Tapi tetap dibimbing untuk kelas rendah, kita cari solusi, tetapi tetap harus dibimbing oleh Bapak Ibu. Tetapi dengan belajar seperti ini, nantinya di kelas yang lebih besar, dia akan menjadi anak yang punya tanggung jawab, kemudian anak yang mandiri dan tahu konsekuensi yang nanti akan dihadapinya. Ya, tadi sudah tentang konsekuensi sudah, kemudian ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, teman-teman, keyakinan kelas itu kita coba untuk kita lakukan, walaupun kita guru ngapel ya Pak Chris, kita guru ngapel. Kita guru ngapel juga perlu ada keyakinan kesepakatan. Iya, kita berusaha. Kalau guru kelas kemungkinan sudah ada ya tentang keyakinan kelas. Nah ini di keyakinan kelas ini Bapak Ibu masih terlihat kalimatnya yang masih perlu diperbaiki bersama, ya. Tapi kita sudah tahu ya visi-visi universal yang disepakati bersama. Kemudian tidak boleh kita memasalahkan ras, agama, suku, negara atau bahasa apapun, ya. Kemudian dari budaya muslim tentang seperti keyakinan kelas, peraturan kelas. Dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas ada perbedaannya ya? Tidak. Ya, silakan Bu. Kita. Kalau peraturan kelas itu biasanya cenderung ditentukan oleh guru atau sekolah itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu biasanya hasil dari kesepakatan bersama dengan siswa dan anak. Dan kalau keyakinan kelas itu cenderung anak-anak akan mengerti, akan memahami hal-hal apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan, beserta konsekuensi yang akan mereka terima. Ada tambahan? Sepakat dengan apa yang disampaikan Bapak? Sepakat. Berarti sudah paham ya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, ya. Kalau biasanya peraturan itu sudah ada sebelumnya ya Bu ya. Sudah ada sebelumnya. Kalau keyakinan kelas itu kita coba untuk diskusikan dengan anak-anak. Dari pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nanti di sini ada kata-kata kebajikan.
tidak boleh ada tulisan tidak, ya umpamanya tidak boleh makan dan minum. Kira-kira untuk keyakinan kelasnya bagaimana? Tidak boleh makan dan minum. Berarti keyakinan kelas yang harus kita dapatkan, yang kita ambil berarti apa? Seharusnya nggak boleh, nggak boleh tidak boleh disampaikan. Itu kan tetap masih konotasinya masih bersifat meluas. Apa Bu? Ini kira-kira Bu? Makan dan minum, tidak boleh makan dan minum. Itulah maksudnya. Ya, untuk keyakinan kelas kita lihat dari kalimat kebajikannya apa? Ya, mungkin bisa terjadilah kebersihan kelas. Otomatis kan ranahnya nanti ke sampai Ya, nah maksudnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa disiplin ya Bu ya. Disiplin, kata-katanya seperti itu. Ya, tidak boleh melebar. Ya, jadi kita kerucutkan ya Bu itu. Kita kerucutkan. Nah nanti untuk penjelasannya, nah baru kita jelaskan. Ya. Nah kita lihat nanti keyakinan kelas kita bagaimana. Kemudian saling berbagi. Berarti keyakinan kelas empati. Nah seperti itu. Nah maksudnya seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas juga dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas itu berkontribusi. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak menonton itu terus ya. Nanti di semester 2 mungkin buat lagi kesepakatan kelas yang kemarin belum bisa kita lihat belum baik, kita coba untuk berusaha membuat keyakinan kelas yang sekiranya anak-anak bisa memahami dan membentuk anak-anak bisa tahu tentang kesepakatan keyakinan kelas tersebut. Dan ini selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa berarti? Apa? Kerapian, coba ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nanti istilah-istilah ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menggiliran. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas. Keselamatan. Ya. Dan yang tujuh, segitiga restitusi. Nah ini teman-teman, saya di poin yang ini sangat modul yang paling padat dan juga membuat saya betul ke sini. Saya sudah melakukan kegiatan ini belum? Nah ini kegiatan segitiga restitusi ya, proses menciptakan bersih bagi murid supaya memperbaiki kesalahan, supaya mereka mendapat karakter yang kuat. Nah ini melalui restitusi guru, membantu murid supaya memiliki tujuan, disiplin positif, membantu murid supaya jujur, memberikan penawaran bukan paksaan, ditawar. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nah, kalau ada murid kita, anak didik kita ada suatu kesalahan ya, cobalah kita
untuk memanggil anak tersebut di ruang lain, jangan di tempat itu, jangan dilihat ya, karena akan membuat anak minder ya. Kemudian nanti kita menstabilkan identitas. Nah, di sini kita awalnya memberi pujian dulu. Oh, ternyata tindakan kamu tadi kalau untuk Bu Asih memang sangat menyakitkan ya. Gitu. Kita coba dari seperti itu dulu. Setelah kita mencoba menstabilkan identitas dari anak, lalu kita validasi tindakan yang salah. Kemudian kita berusaha untuk menanya anak, alasannya apa ya? Alasannya apa? Kenapa kalian sampai berbuat seperti itu? Nah, kemudian, ini kalau menurut pribadi saya sendiri selama ini, semua ketiga ini satu yang belum saya lakukan, yaitu menanyakan keyakinan. Biasanya saya memberi solusi dengan solusinya saya sendiri, tidak bertanya kepada anak. Kalau saya seperti itu, Ibu, Bapak. Jadi setelah saya belajar di sini di segitiga restitusi, berarti masih ada satu poin yang belum saya lakukan, yaitu tentang menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Gitu, ya. Setelah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kita coba menanyakan alasannya apa, kemudian kita tanya kebutuhannya apa anak. Kemudian di yang ketiga kita menanyakan tadi tindakan yang kalian lakukan kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, kemarin kita ada contoh anak mencontek pekerjaan temannya, kemudian marah yang dicontek, kemudian saya coba untuk menggali dengan yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya kurang sabar Bu Asih, jadi saya membentak teman saya. Berarti solusinya bagaimana? Solusinya nanti kalau ada yang mencontek, saya laporan sama Bu Asih. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kita sudah melakukan segitiga restitusi, ya kedepannya kita berharap anak itu punya solusi untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Ya. Dari ciri-ciri restitusi, belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan, memperbaiki kesalahan, menawarkan bukan memaksa. Kita tawarkan jangan dipaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, kemudian menuntut untuk melihat di dalam diri anak, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan tadi ya, berfokus pada karakter bukan tindakan. Nanti semua yang kita lakukan itu fokusnya nanti karakter yang ada di profil pelajar Pancasila atau karakter yang akan kita sepakati yang ada di sekolah kita. Berfokus pada solusinya kita mencoba berdiskusi ke anak solusi yang terbaik, ya bukan kita yang mencari solusi, tetapi kita berusaha memancing anak punya solusinya bagaimana untuk kasusnya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya jangan di semua agak sama ratakan, ya tidak baik. Ya ini tingkatan sudah perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian jadilah pelajaran bagi murid kita dengan penuh dedikasi dan semangat yang tak padan. Kemudian untuk menciptakan generasi yang berkarakter serta terus, ya kita di sini
sebagai pendidik coba kita introspeksi pada diri kita sendiri, kemudian kita coba untuk menjadi teladan bagi anak didik kita, karena contoh yang paling mengena itu di SD paling lama ya. Kemudian tadi jawabannya tadi ya, hukuman tadi ini sudah sesuai ya, tapi yang masih bingung tadi selalu mengembalikan buku kepada teman. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Nah seperti ini kalimatnya, seperti ini. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Jadi komitmen menghormati orang lain. Keyakinan kelasnya seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian giliran bersabar Pak, gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari, berarti keselamatan. J. Dari semua yang saya paparkan, mungkin ada beberapa yang belum masih kurang dari saya, karena kita belajar bersama, nanti kita diskusikan di lain waktu, untuk nanti ada tugas di link ya, di papan virtual. Nanti saya bagikan linknya di papan virtual, seperti ini. Virtualnya masih dikunci. Jambornya masih dikunci. Kalau jambor biasanya pakai laptop. Iya. Nah kita berusaha untuk belajar untuk mengenalkan itu kepada murid-murid supaya anak-anak juga puisi bisa banyak sekali. Tapi untuk tugas untuk nanti bisa di papan tulis virtual atau jambornya. Teman-teman, sebelum saya akhiri, ini ada gambar. Yang pertama matahari, yang kedua apa ini? Lampu dan kunci. Bukan kunci tok Pak Siki. Lampu dan kunci. Ya, dari dua gambar ini nanti Ibu Bapak pilih ya, kemudian diungkapkan kalau matahari kan berarti bersinar, kemudian membuat bahagia. Nah, dari pembelajaran hari ini saya ingin merefleksikan tentang kondisi Bapak Ibu guru pada saat siang hari ini. Dari dua gambar ini memilih matahari atau lampu dan kunci. Kalau lampu dan kunci kelihatannya kok bapak-bapak kelihatannya kok ada senyum-senyumnya kok beda gitu ya. Nanti salah satu saja, salah dua. Berarti ada yang menceritakan tentang matahari, kemudian menceritakan tentang lampu dan kunci. Monggo siapa yang sebagai partisipasi untuk memberi komentar tentang pembelajaran ini. Ayo, saya matahari. Bu. Monggo. Ini enggak ada ini. Kayaknya biasa sekali ya. Aku selalu dan kunci. Mungkin Bu Nurul. Monggo Bu, saya persilakan kepada Bu Ija dulu.
Terima kasih kepada Kasih yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberanikan diri coba berbicara di depan teman-teman. Berdek atau tidak? Ya, gini Bu Asih. Setelah saya mengikuti dari awal sampai dengan akhir ini tadi tentang pemaparan dari Ibu Asih, banyak sekali ilmu-ilmu yang dimana saya sebelumnya ada beberapa yang kurang dong. Sekarang alhamdulillah sudah terontong ya. Ini seperti apa yang saya ambil lambangnya adalah matahari. Jadi materi yang diberikan AC ini ibaratnya memberikan pencerahan, memberikan sinar yang selalu bersinar. Ya, memberi pencerahan istilahnya ya Bu ya. Yang nantinya kalau kita terapkan sehari-hari dalam pembelajaran, mendampingi anak-anak didik kita nanti akan lebih paham, lebih mengena, dan anak-anak kita dalam menerima apapun dari seorang guru itu bisa menerima dengan betul tanpa ada rasa takut, tanpa anak itu terbebani. Kalau kita sudah memahami apa yang telah dipaparkan tadi. Ya. Nah, yang saya sedikit ya biar tentang keyakinan tadi. Seandainya keyakinan tadi hanya istilahnya kerapian, itu kalau untuk anak kelas rendah itu memang belum begitu dong ya. Harusnya dijelas-jelaskan. Mengambil buku bacaan, tolong dikembalikan seperti semula dari awal rapi sampai akhir juga rapi. Misalnya begitu Bu, pulang sekolah yang piket tetap piket, begitu misalnya. harus didong-dongin gitu Bu. Kalau hanya kesehatan begitu, misalnya biar kalian sehat itu ya makanya hendaknya berusaha minta dengan salur juga, misalnya begitu. Itu keliru atau tidak ya Bu ya? Saya sering seperti itu. Ya, hanya itu saja dari saya. Intinya materi yang disampaikan oleh Bu Asih ini tadi ibaratnya seperti matahari ini tadi, memberikan sinar yang bercahaya selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua pakai kunci, rambut dan kunci. Gantian, belum kita boleh. Kedua nanti. Aku juga terlalu. Iya, Ya, terima kasih. Seperti apa yang tadi disampaikan Bu Ida, sangat luar biasa untuk penyampaian Bu Asih pada siang hari ini. Sebelum ke lampu dan kunci, terima kasih Bu Asih telah memberikan warna yang baru buat kita semua, sehingga kita mendapatkan ilmu-ilmu dari apa yang tadi sudah dipaparkan Bu Asih. Karena saya juga ada kesepakatan kelas pun masih keliru, ternyata kesepakatan kelas saya itu ternyata hukuman, karena kalau tidak diterapkan kadang anak itu selalu berbicara kotor. Jadi saya selalu menerapkan kesepakatan kelas, kalau ada yang berbicara itu di kaki 4 itu selalu anak sudah paham, dia langsung ambil push up 5 hari. Iya, takutnya itu nanti jadi hukuman. Tapi anak-anak ternyata juga tidak malah senang, karena saya sudah memberikan kepada anak bahwa Pak Guru menghukum tadi intinya membuat kalian menjadi sehat, tidak hukuman yang menyakitkan. Intinya seperti itu. Lanjut ke kunci dan lampu. Kalau kita terapkan dalam
di sini, Bapak Ibu. Itu kalau menurut saya. Jadi anak mau dibawa kemana itu ya kuncinya adalah Bapak Ibu guru semuanya. Terus untuk lampunya, setelah kita bisa membawa anak ke jalur yang positif, pasti anak tersebut akan bersinar. Kalau kita bisa menciptakan anak yang bisa berprestasi dan yang lainnya, mungkin itulah bersinarnya, mungkin di situ. Jadi kita sebagai guru adalah kunci untuk bagaimana mengarahkan siswa biar menuju anak menuju kesuksesan mungkin di masa yang akan datang. Mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan? Bu Nobita tadi katanya itu mau jadi lampu, saya kuncinya. Oke, jadi ya udah. Sama. Oh iya, oke, terima kasih Bu Aji. Alhamdulillah untuk siang hari ini pemaparan dan kegiatan hari ini cukup sangat mencerahkan. Saya juga di sini belajar, sama-sama belajar, dan juga kita coba untuk menerapkan sedikit demi sedikit ya. Tadi memang banyak nanti dari Pak Kus dan Ibu Ida tentang konotasi dari keyakinan kelas tadi. Kalau diterapkan di mungkin di papan pajangan diharapkan seperti itu, tetapi kita berusaha untuk menyampaikannya kepada siswa-siswi kita itu setiap hari menyampaikannya seperti itu, ya. Untuk tadi keselamatan dari sini, kebersihan dari sini, ya. Kita di sini saya juga tidak menyalahkan. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Karena saya juga kemarin tentang pembuatan keyakinan kelasnya masih seperti itu. Ya. Jadi sama-sama kita belajar, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang budaya positif, memaparkan dan juga berbagi praktek baik. Untuk jadwal hari ini, mohon maaf ya Pak Kris, harusnya Pak Kris untuk jadwal hari ini saya minta untuk hari ini saya berbagi praktek baik. Nah, ini untuk budaya positif mungkin di PMM sekalian di PMM kita dilihat topiknya ada di Bapak Ibu guru. Kemungkinan Bapak Ibu sudah punya sertifikat ini. Kalau saya belum bisa tadi. Saya belum. Ini nanti bisa digunakan. Terus nanti kita tinggal membuat umpan balik, ya saran. Dan nanti bisa, ya. Kita berusaha melalui program ini selain berpraktek baik, kita juga berusaha untuk menyelesaikan aksinya. Mungkin dari teman-teman masih ada sertifikatnya mungkin 1 atau 2, ya. Nanti kita berbagi, ya. Kita data, kemudian kita selesaikan bersama-sama. Walaupun validasinya lama, tapi kalau kita nanti dikerjakan bersama-sama tidak benar. Ya, kita berusaha untuk maju bersama dengan hasil yang memuaskan dan juga bersama juga. Betul saling ijir-ijiran. Kita sama-sama karena kita satu lingkup keluarga besar. Ya, berusaha untuk apa yang kita miliki, kalau bisa ya juga kita bagikan kepada rekan-rekan teman-teman kita. Jangan pelit ilmu, itu saja intinya. Terima kasih untuk
waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf kalaupun ada perkataan atau pemaparan yang kurang dalam menyampaikan ataupun ada perkataan saya yang menyinggung dari perasaan ibu bapak yang paling dalam. Saya mohon maaf sekali ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini dan mohon maaf kalau waktunya agak molor. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan nanti. Terima kasih Bu Ade atas pemaparan materinya. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan untuk acara di siang hari ini? Apa nggak sampai tanda? Ini masih konteks keyakinan kelas budaya positif dulu nih. Jadi walaupun di kelas kita punya keyakinan kelas, tetapi untuk sekolah tetap harus mempunyai peraturan sekolah. Yang mana di sini anak-anak juga harus tahu bahwa peraturan sekolah ini sebagai landasan yang harus diikuti oleh semua warga sekolah sehingga tetap konsisten dalam penerapan aturan di sekolah. Begitu bahasanya. Iya. Terima kasih Bu Wibi. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara di siang hari ini saya tutup, saya sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ketika berucap, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai toleransi, universal, secara tersirat dan tersurat di antara seluruh siswa dalam suatu kelas. Komponen keyakinan kelas yang pertama apa Nana? Meningkatkan percaya diri dan motivasi. Ya, meningkatkan percaya diri dan motivasi. Kalau kita punya keyakinan kelas, kita lebih apa? Percaya diri kita lebih tambah ya. Karena kita sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian memberi motivasi bagaimana yang lebih baik lagi. Kemudian menciptakan budaya positif untuk mendukung pembelajarannya. Kemudian membantu kemandirian agar punya tanggung jawab. Kalau kalian sudah tahu keyakinan kelas, berarti kalian punya tanggung jawab. Nah, ini komponen keyakinan kelas bagi siswa. Pernyataan universal artinya dibuat positif dan mudah dipahami. Kemudian tidak berkaitan dengan kepercayaan. Kepercayaan berarti apa? Tidak boleh mengolok-olok suatu agama tertentu, ras, suku, ya, tetapi fokus pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian manfaat. Manfaatnya bagaimana? Meningkatkan kecerdasan emosional siswa. Kemudian meningkatkan motivasi belajar. Artinya apa? Dengan keyakinan kelas kita akan apa? Termotivasi belajar yang lebih baik lagi, ya. Kemudian membangun lingkungan belajar yang positif sehingga aman dan nyaman. Artinya kalau kita lingkungan kita baik, otomatis kita di kelas akan merasa aman, nyaman, dan semuanya tuh ya tidak ada rasa keinginan untuk saling bertengkar, saling bermusuhan, ya karena kita apa? Kita adalah teman. Ya, coba berdiri. Kemarin nomornya gimana? Yuk, ya, ini semuanya ya. Toko sopan santun. Paringi kudu matur nuwun.
meminta kalian untuk apa? Menulis tentang keyakinan ke kelas. Ayo. Gojek tidak boleh gojek ya. Kemudian tidak boleh gojek sama, gojek sama. Orang ojek loh ya. Tidak harus percaya diri. Tidak boleh ngobrol itu berarti bicara sendiri ya. Kita harus percaya diri. Tidak boleh membuli. Tidak boleh mengecek berarti membuli ya. Sama ya. Kita harus berteman dengan teman. Berarti sama ya, berarti kan tidak boleh membuli ya berarti ya. Nah, tidak boleh makan dan minum di kelas. Tidak boleh mengolok-olok agama, berarti tidak boleh membuli ya. Menyayangi teman berarti tidak boleh membuli ya. Iya, pokoknya ya. Sayang, tidak boleh minum, tidak boleh membuli, tidak boleh. Kita harus belajar ini. Ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 keyakinan kelas. Tetapi kita tadi bahasanya tidak boleh bahasa yang jelek. Tidak boleh. Artinya kita tidak boleh. Ada kata tidak boleh. Ada kata dilarang, tidak boleh. Ya. Peraturan keyakinan kelas ini berarti aturan yang ada di kelas. Sebelumnya kan ada aturan yang ada di sekolahan, ya, secara keseluruhan. Tetapi ini keyakinan kelas yaitu aturan kesepakatan bersama pada waktu pelajarannya ya. Hasilnya taruh sini. Siapa tadi? Yo, hasilnya taruh sini. Hasilnya sini ya, sini. Yo, sini. Ya, tempel. Menolong berarti bila ada teman yang jatuh, kita tolong. Kalau teman kita belum bisa tadi hafalan, namanya ya belum bisa hafal surat Al-Hujurat, berarti kita harus menolongnya bagaimana? Dia menjadi tutor ya, temannya ya, supaya bisa ya. Keyakinan kelas 4. 1. Menolong teman. 2. Saling menghargai. 3. Tertib. 4. Tentang rasa empati, saling sayang. 5. Disiplin. Sudah tahu keyakinan kelas yang disepakati pada pelajarannya Bu Asih? Sudah. Selama pelajaran Bu Asih, kalian harus sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dibuat bersama-sama. Bisa Nana? Bisa. Bisa. Makan jempol kalian. Keyakinan kelas 4 ya. Saling menghargai, empati, dan pegang rasa dalam bentuk apa? Tanda ikatan, pegangan tangan, tanda cinta. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendis, ya Gendis duduk dulu. Sudah, duduk ya bagus. Gendis tahu mengapa ibu panggil? Tahu Bu, tadi di kelas Gendis sempat emosi dan berteriak karena Agus menyontek tugas Gendis Bu. Oh gitu ya Gendis ya. Iya. Ibu mengerti perasaan Gendis ya. Gendis merasa kecewa karena sudah mengerjakan dengan susah payah malah ada yang menyontek. Yuk coba kita tenangkan dulu ya Gendis. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Tarik nafas lagi,
keluarkan. Gimana, Gendis sudah tenang? Sudah Bu. Iya, berarti Gendis tahu apa letak kesalahannya? Iya Bu, letak kesalahannya Gendis tadi di kelas sempat emosi dan berteriak. Iya, benar ya. Berarti Gendis sudah tahu letak kesalahannya. Nah, untuk itu dari awal kita sudah mempunyai kesepakatan yang sudah harus kita buat ya. Nah, keyakinan, kesepakatan apa yang dilanggar oleh Gendis? Kesepakatan yang Gendis langgar itu, Gendis sempat emosi dan tidak menghargai teman Bu. Iya, berarti oleh karena itu Gendis harus bagaimana? Harus bersabar dan menyayangi teman. Iya, berarti Gendis sudah tahu ya letak kesalahannya, kemudian solusinya, berusaha memperbaiki. Bu Asa sangat berterima kasih dengan apa yang sudah kamu lakukan, sudah mengakui kesalahannya. Dan juga itu minta agar Gendis selalu tetap sabar, menghormati teman, sayang kepada teman, ya, tetap semangat ya untuk selalu berusaha menjadi anak yang baik dan anak yang soleh. Iya Bu. Makasih Bu Asih. Iya, sama-sama nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.